Saudara penyidik yang tergabung dalam Tim 9 Kejaksaan Agung kembali menyita barang bukti baru berupa dokumen terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam penggeledahan di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah Jumat pekan lalu. Selain penggeledahan, penyidik juga memeriksa 2 dari 7 saksi yang dipanggil dalam perkara yang sama. Total hingga saat ini sudah 26 saksi diperiksa dalam perkara TPPU yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Publik tentu berharap terkumpulnya barang bukti baru dan keterangan para saksi bisa dioptimalkan penyidik secara profesional untuk membuat terang duduk perkara kasusnya dan memperlihatkan secara terbuka apa peran dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah sesungguhnya. Independensi dan profesionalitas penyidik memang jadi sorotan sejak kasus ini diserahkan penanganannya dari polisi ke kejaksaan, institusi tempat tersangka Febri Adriansyah berdinas. Bahkan saat proses penahanan, Febri sudah mendapatkan perlakuan istimewa. Bekas kolega di Korps Adiaksa seakan enggan memakaikan mantan Jampitsus tersebut rompi tahanan, layaknya tersangka lain di perkara yang sama. Apapun alasannya, perlakuan yang tidak sesuai standar tersebut telah mencederai rasa keadilan publik. Tindakan kontraproduktif semacam ini harus dihentikan dan tidak boleh diulangi lagi. Penyidik harus lebih profesional dan fokus pada pembuktian pokok perkara. Setidaknya saat ini ada 3 pintu masuk dalam pembuktian pokok perkara kasus TPPU yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Yang pertama adalah follow the money. Penyidik harus terus mencari dan membuktikan keterkaitan mantan Jampitsus Febri Adriansyah dengan temuan barang bukti berupa 74 kg emas dan uang tunai dengan total 476 miliar saat penggeledahan kemarin. Apalagi Febri sudah mengakui bila lokasi tempat ditemukan barang bukti itu adalah rumahnya. Yang kedua, penyidik harus menjadikan Ferry Yanto Hongkiriwang yang berstatus sebagai saksi justice kolaborator karena lewat keterangan Ferry, kasus pencucian uang yang diduga dilakukan mantan Jampitsus Febri Adriansyah dan 2 teman kuliahnya bisa terbongkar. Dan yang ketiga, walau penyidikan kasus sudah diserahkan ke kejaksaan, polisi tetap masih punya ruang untuk membantu, yakni dengan mengungkap kematian misterius Sutrimo, kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Polisi bisa mulai menyelidiki sejumlah kejanggalan yang terjadi pada kematian Sutrimo, mulai dari kondisi jenazah saat meninggal, proses pemakaman yang tertutup dan cepat, hingga reaksi keluarga yang cenderung menerima kematian Sutrimo begitu saja. Publik menduga Sutrimo meninggal secara tidak wajar karena sebagai kepala rumah tangga, Sutrimo punya akses luar biasa atas segala kegiatan yang dilakukan Febri Adriansyah. Tetapi sekali lagi, publik hanya bisa menduga dan tugas penyidiklah yang harus membuktikan, membongkar praktik kotor pencucian uang yang diduga dilakukan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Jangan pertaruhkan reputasi lembaga hanya untuk kepentingan politik sesaat. Jadikanlah selalu hukum sebagai panglima. Demikian catatan Kompas TV, kita jumpa lagi pekan depan.